Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gevi Fitri Wijaya dengan NIM A2210052 kelas TI1C. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer dan jaringan komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Jenis arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komputer MISD atau Multiple Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, komputer MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit control. Yang ketiga, komputer SISD atau Single Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer buatan dari Paul Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan dengan satu perhitungan saja. Yang keempat, komputer SIMD atau Single Instruction Multiple Data adalah jenis komputer yang dibuat secara paralel. Klasifikasi arsitektur jaringan. Menurut John von Neumann, klasifikasi arsitektur jaringan dibagi menjadi 4. Yang pertama, hardware dasar yang terdiri dari memori, CPU, serta sistem output dan input. Yang kedua, sebuah storage program. Yang ketiga, harus mampu menjalankan instruksi dengan berurutan. Yang keempat, harus memiliki jalur yang terletak di antara CPU dan memori. Sedangkan menurut Flynn, klasifikasi arsitektur jaringan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan jumlah prosesnya, yang kedua, berdasarkan struktur memori, dan yang ketiga, berdasarkan jumlah program yang dijalankan. Bagian arsitektur jaringan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ALU, atau Arithmetic Logic Unit, adalah bagian dari mikroprosesor, fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND serta OR. Yang kedua, control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga, memori. Memori adalah media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output adalah sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta dan menerima layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut dengan peladen atau server, yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Klasifikasi jaringan komputer terbagi menjadi yang pertama, berdasarkan jenis jaringan komputer dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Yang ketiga, WAN.
Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Berdasarkan topologi jaringan, dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya, menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan klien atau servis. Kelebihannya yang pertama, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, dan hemat kabel. Sedangkan kelemahan, bila salah satu komputer rusak, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Yang kedua, topologi star atau topologi bintang. Topologi star adalah topologi berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar komputer. Kelebihannya, tingkat keamanan cukup tinggi, jarang sekali mengalami masalah lalu lintas jaringan, dan paling fleksibel. Kelemahannya, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring atau topologi cincin. Merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihannya, hemat kabel, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Sedangkan kelemahannya, pengembangan jaringan sulit, dan apabila ada satu komputer dalam ring gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang keempat adalah topologi mesh. Adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Kelebihannya, privacy dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Sedangkan kelemahannya, biaya yang cukup besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Yang kelima, topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree berbentuk pohon pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya, mampu menjangkau jarak yang jauh dan terhubung pada hub. Sedangkan kelemahannya, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam mengaturnya, termasuk tata letak ruangan. Dan yang terakhir, topologi linear atau topologi runtut. Umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihannya, mudah untuk mengatur dan memperluas jaringan komputer, tata letak sederhana dan mudah dikembangkan. Sedangkan kelemahannya, sangat tergantung pada kabel pusat, sehingga ketika kabel utama dalam jaringan bermasalah, akan menyebabkan seluruh jaringan menjadi rusak. Dari pembahasan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa keberadaan arsitektur komputer adalah suatu hal yang sangat penting untuk perkembangan dunia komputer hingga saat ini. Dan jaringan komputer dapat memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, baik dari kata-kata maupun sikap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Gevi Fitriawijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.